أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Hati-hati di situ yaumi idzim. Ya, bukan yauma idzim tapi yaumi. Satu-satunya di Al-Qur'an yang yaumi idzim. Nah. Wa sahibatihi wa akhihi. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. إلا المصلين.
alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. Nah, kita berhenti di sini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surat Al-Ma'arij, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan Diturunkan sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi. Itu pendapat yang paling pas tentang surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ya, jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya, di sana memang ada yang mengatakan surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Tetapi yang lebih pas bahwasanya surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga surat Madaniyah atau ayat Madaniyah itu adalah yang turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun turunnya di Mekah. Meskipun turunnya di Mekah. Semisal Ya Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Al-ayah. Jadi itu adalah ayat yang turun setelah hijrah Nabi. Ya. Tetapi di Mekah turunnya, yaitu ketika Ketika pas haji. Kan haji itu kan di mana? Haji itu di Mekah. Dan surat Makkiyah itu punya ciri khas yang membedakan dia dari surat Madaniyah. Di antaranya, surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang masalah tauhidullah,
Demikian juga masalah kebangkitan, penetapan hari kebangkitan. Hal-hal yang banyak diingkari oleh orang-orang musyrik Mekah. Itu surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu banyak berbicara tentang ya ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, masalah sholat, masalah keluarga, masalah ini yang memang muncul peristiwanya itu kebanyakan di ya Madinah setelah Nabi hijrah. Demikian juga kalau surat Madaniyah itu banyak menyinggung dan menyenggol tentang ahli kitab. Karena di Mekah, di Madinah itu banyak ahli kitab. Ya, jadi kalau misalnya ada ayat yang berbicara tentang ahli kitab, maka itu pasti turunnya di setelah Nabi hijrah alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian juga surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek begini dan kata-katanya itu kuat. Karena orang-orang Mekah itu umumnya mereka adalah orang-orang ahli syair. Sehingga mereka ya ditantang untuk kemudian mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an dan mereka nggak bisa. Ya. Al-Qur'an ini lihat aja nih kan kata-katanya itu kan Masya Allah ya. Kita mungkin yang belum memahami atau sedikit memahami dari apa yang sekedar terjemahannya. Itu apa? Itu kita bisa merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an, ya kan? Nikmatnya baca Al-Qur'an. Kalau apa? Kalau benar, oleh karenanya masyarul muslimin ya, saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, ayo kita perbaiki bacaan Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an itu kalau misalnya kita bacanya benar, itu nikmat. Belum ngerti artinya loh. Apalagi kalau apa? Apalagi kalau kita ngerti artinya, dibuka tafsirnya, wah itu Masya Allah, kenikmatan dunia itu yaitu, ya, kenikmatan dunia itu yaitu ya bergaul dengan Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an, mendalami, mengamalkan, merenungi ya. Kita masuk Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Ma'arij ini dengan firman-Nya sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Telah meminta seorang peminta agar diturunkan azab ya yang pasti turun. Nah, di sini ya disebutkan dalam literatur tafsir itu siapa ini yang minta ini? Yang minta itu ternyata disebutkan ya atau sebelumnya maaf ya, kebiasaan kita adalah kita menjelaskan global dulu. Surat ini berbicara tentang apa sih? Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij kandungan globalnya itu 3 saja. Pertama ayat 1 sampai 18 itu berbicara tentang kengerian hari kiamat. Bagian kedua ayat 19 sampai 21 itu adalah tentang sifat dasar manusia. Kemudian bagian yang ketiga ayat 22 sampai 44 berisi tentang sifat atau ciri-ciri orang mukmin, kemudian keadaan orang kafir serta balasan yang akan mereka terima kelak. Itulah kandungan global dari surat Al-Ma'arij. Kita masuk satu demi satu biiznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ada seseorang kafir yang meminta agar diturunkan azab. Ya, disebutkan dalam literatur tafsir itu di antaranya tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang yang dimaksud adalah orang yang bernama An-Nadhr Ibnul Harith. Ya, dialah yang minta nantang. Nantang apa? Nantang supaya minta tolong atau minta agar diturunkan saja azab itu. Kepada siapa? Kepada mereka, orang kafir, ya. Jadi dia mendoakan keburukan untuk dirinya dan kaumnya dengan turunnya azab ya kalau memang ada, karena mereka mendustakan azab. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa mereka. Surat Al-Anfal ayat 32. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan, mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik itu, Allahumma ya Allah, doa minta kepada Allah, in kana hadza huwal haqqu,
Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini benar, min indika, dari sisimu, fa amtir alaina hijarah, hujanilah kami dengan batu dari langit. Ya. Awi tina bi'adzabin alim, atau datangkan bagi kami azab yang pedih. Wah, ini orang musyrik itu sampai seperti itu. Ini beneran mintanya. Ya. Karena apa? Mereka meminta seperti, karena mereka sama sekali nggak percaya sama Nabi, mendustakan. Padahal sudah terang ayat demi ayat, tanda-tanda kebesaran itu ini. Tetapi apa? Fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu adalah apa? Hatinya, ya. Waliyadzubillah. Buta mata masih bisa selamat di dunia dan di akhirat. Buta hati tidak ada obatnya kecuali apabila Allah Azza wa Jalla merahmati. Kalau orang sudah buta hati itu, ya, summun bukmun umyun la yarji'un. Mereka ini summun bukmun, mereka ini bisu, tuli, buta, dan tidak kembali lagi kepada kebenaran. Dalam ayat yang lain disebutkan la ya'qilun, enggak apa? Tidak mikir, ya, tidak menggunakan pikiran. Baik. Wa huwa sukhriyatun minhu wa huwa waqi'un yaumal qiyamah. Nah, dan ini adalah salah satu bentuk ejekan. Jadi mereka ini mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk permintaan tadi, permintaan agar diturunkan azab. Untuk siapa? Bukan untuk Nabi Muhammad. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Ya, untuk mereka sendiri, untuk orang-orang kafir. Yang azab itu kalau turun laisa lahu dafi'un, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Laisa hadzal azabu man yarudduh. Tidak ada yang bisa menolak azab Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Jadi wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Surat Al-Hajj ayat 47. Dan mereka minta agar disegerakan turunnya azab, tetapi Allah tidak akan menyalahi janjinya. Maksudnya bahwa azab itu tidak akan turun hanya gara-gara mereka minta agar disegerakan turun azab. Enggak, Allah enggak akan turunkan azab, ya, sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena kalau azab itu sudah datang, ya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari musibah yang kalau sudah datang itu tidak hanya mengena orang-orang zalim. Musibah itu kalau sudah datang itu, ya, tidak hanya mengena orang-orang zalim, tetapi juga akan mengena orang-orang apa? Orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka dari itu, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah, ya. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya dengan kita mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar itu diantara sebab seseorang itu diselamatkan ketika datang gulungan azab. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan itu orang-orang yang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf nyambi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya ada di dalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kisahnya itu, ya. Tentang apa? Tentang Bani Israel. Bani Israel itu yang tinggal di pinggir pantai, sebagian dari kabilah mereka. Ada yang apa? Ada yang mereka ini membuat hilah. Hilah itu akal-akalan syariat. Mereka kan tidak boleh untuk mencari ikan atau berusaha bekerja di hari Sabtu itu nggak boleh. Mereka libur hari Sabtu, ya. Bapak-bapak libur hari Sabtu, Pak? Sabtu, ya, yang dinas, ya kan. Hari Sabtu itu orang Yahudi libur. Mereka ngapain hari Sabtu? Mereka ibadah harusnya. Nah, akan tetapi mereka Allah Subhanahu wa taala berikan fitnah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ini orang Yahudi bakal gagal, ya, bakal gagal. Bentar, saya lagi nyari nomor ayatnya, Pak.
Silakan nanti dilihat nanti di surat Al-A'raf 163 itu sampai 66 kisah mereka. Nah, jadi kita berlindung dari cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan itu cobaan akan menyingkapkan siapa sebenarnya diri kita pada kita sendiri. Ternyata saya ini orangnya demikian dan demikian. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian itu. Allah mengatakan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami itu memberikan musibah bala kepada mereka dengan sebab mereka itu dahulu suka berbuat fasik, ya. Nah, ini gongnya ini. Nah, syahidnya bahwa ada sebagian dari orang-orang Bani Israel itu mengatakan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Ya, ada sebagian dari mereka, ya, mereka memberikan peringatan, jangan kalian melakukan tipu daya. Jadi tipu daya seperti apa? Hari Jumat sore pasang itu apa? Apa namanya kalau bubu, ya, atau semisalnya, pokoknya buat untuk nangkep ikan lah, ya, semacam jala atau ya bubu, ya, jaring. Kenapa? Ya karena memang beberapa Sabtu kemarin kalau tiap Sabtu tambah ikan itu di atas, ya, syurra'an. Ya, tapi kalau selain hari Sabtu, wa yauma la yasbituna la ta'tihim, selain hari Sabtu mereka pergi, sehingga apa? Orang Yahudi mulai tergoda. Kita berlindung kepada Allah dari cobaan yang seperti itu. Cobaan yang sedikit kemudian kita tergiur akhirnya terjerumus, waliyadzubillah. Nah, diingatkan oleh sebagian dari mereka, jangan seperti itu, nggak boleh. Maka ada orang yang kemudian berkomentar, ya, sebagian kaum yang lain berkomentar. Jadi kaumnya terbagi menjadi 3 faksi, 3 golongan. Yang pertama adalah yang melanggar, yang kedua adalah yang aktif mengingatkan, yang ketiga adalah yang tawakuf, diem saja, nggelenggem, anteng. Yang anteng ini mengatakan kepada yang aktif mengingatkan, lima ta'izuna qaumanillah muhlikuhum. Kenapa kalian masih mengingatkan orang-orang yang akan Allah hancurkan itu? Ya. Au mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Apa jawab orang-orang yang mengingatkan itu? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka mengatakan sebagai bentuk menuntaskan uzur supaya kami tidak dituntut nanti oleh Allah karena kami sudah mengingatkan. Dan wala'allahum yattaqun, barangkali mereka mau ingat. Mereka yang apa? Melanggar itu. Nah, di sini syahidnya. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Anjainal ladzina yanhauna 'anis-su. Ayat selanjutnya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna 'anis-su. Maka ketika mereka sudah melupakan peringatan tersebut, maka kami selamatkan orang-orang yang selama ini, ya, aktif untuk melarang perbuatan buruk itu. Wa akhadznal ladzina zalamu, golongan yang tadi melanggar itu kami azab bi'adzabin ba'isin, dengan azab yang sangat pedih, bima kanu yafsukun, dengan sebab perbuatan mereka. Jadi di sini disebutkan nasib dari 2 golongan yang jelas. Pertama, golongan yang melanggar, kedua golongan yang amar ma'ruf nahi munkar. Yang melanggar diapakan? Digulung azab. Yang amar ma'ruf nahi munkar gimana? Allah selamatkan. Nah, yang yang anteng, adem ayem tadi gimana? Nah, ini para ulama mereka berselisih pendapat tentang nasibnya, para ulama mufassir. Nah, maka dari itu kita pilih diri kita. Kita pengennya yang mana nih? Kita pengennya yang dipastikan atau Allah Subhanahu wa taala memastikan untuk dilindungi, atau yang bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Jadi azab Allah kalau sudah datang maka tidak ada yang bisa menolak. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Dari Allah, azab itu akan datang dari Allah yang memiliki al-ma'arij. Al-ma'arij itu adalah tempat-tempat yang tinggi, ya, tempat-tempat yang tinggi.
yang ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang malaikat Allah dan roh itu meluncur ke atas kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin, dalam hari yang kadarnya itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ayat 3 dan ayat 4 ini, ya. Ayat 3 dan ayat 4 ini faedah pentingnya adalah bahwa ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu di atas. Allah itu di mana? Di atas, ya. Jadi di atas sana, di atas arsy. Kenapa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, kepada Allah, naik. Ya. Dan memang demikian fitrah kita. Fitrah kita itu, kita kalau berdoa itu kan begini. Kenapa? Ya karena yang kita minta itu ada di atas sana. Ya. Dan orang-orang yang mereka notabene orang awam pun mereka tidak bisa untuk menolak kemudian fitrahnya bahwa ya Tuhan itu di atas sana, ada di atas, tinggi. Jadi bukan di mana-mana. Ya, bukan di mana-mana. Ini akidah yang sangat penting. Ya. Karena kalau di mana-mana berdoanya nggak begini, berdoanya gimana? Nah, tergantung di mana. Kalau misal di situ atau di sini. Kita tuh berdoa begini. Ketika kita berdoa, hati kita ini minta atau menuju pada siapa? Yang di atas, Allah Azza wa Jalla. Itulah fitrah manusia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Tentunya sekali lagi tidak bosan kita ingatkan bahwa menetapkan Allah berada di atas arsy itu bukan berarti kemudian menyamakan dengan makhluk, enggak. Karena apa? Istiwanya Allah di atas arsy itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi bukan merupakan sebuah konsekuensi ketika seseorang mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Oh, berarti kamu mengatakan ya Allah ini seperti makhluk, karena makhluk itu kalau berada di atas sesuatu berarti dia bertempat ini diliputi ruang. Nah, ini filsafat yang kayak gini nih. Ya, ini namanya apa? Akliyat, main logika. Tidak, kita tidak mengatakan demikian. Kita hanya mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Dah. Nanti kalau ditanya Allah Azza wa Jalla, hujahnya kuat. Kamu kenapa kamu mengatakan Allah di atas arsy? Apa jawabannya, Pak? Ya, saya di Al-Qur'an mendapati yang demikian ya Allah. Kan kuat sekali. Kuat sekali hujahnya. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini tegas, ya. Tidak menganggap enteng dalam masalah di mana Allah. Kenapa? Ya Rasulullah nggak menganggap enteng kok. Lawang ada seorang budak wanita itu ditanya, dites. Tesnya apa? Tesnya itu bukan tes yang berat-berat. Di mana Allah? Aina Allah? Maka jawabannya fis sama, Allah di atas langit. Sebuah pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada sebagian orang hari ini, mereka akan mengatakan macam-macam jawabannya, atau bahkan itu nggak boleh tuh tanya gitu, nggak boleh tuh, ya nggak boleh. Nah, yang seperti ini akidah. Nabi mengatakan apa? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan ini wanita atau budak ini karena dia seorang mukminah. Nabi menganggap jawaban seorang budak wanita Allah di atas arsy itu jawaban seorang mukmin, mukminah. Berarti apa? Bukan masalah enteng, ya, bukan masalah enteng. Nah, kalau ada yang bertanya, loh kan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka dijawab oleh para ulama bahwa itu maksudnya adalah ilmunya Allah itu bersama kita. Maksudnya Allah itu mengetahui kita dan semua yang ada di makhluknya secara detail maupun global, ketahuan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh di sini ta'rujul malaikatu warruh.
ruh atau roh di sini itu para ulama mereka berselisih, ya. Ada yang mengatakan roh di sini adalah ya roh secara umum, ya, sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibnu Azib. Jadi pendapat pertama mengatakan roh secara umum, sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibnu Azib tentang apa? Tentang orang yang baru meninggal. Orang baru meninggal itu rohnya itu ke atas, set, ya. Kalau orang mukmin. Kemudian apa? Kemudian nanti dia akan dikembalikan ke apa namanya? Bumi untuk nanti ditanya. Untuk nanti ditanya di alam kuburnya. Kalau orang kafir, ya, mereka rohnya itu ditolak naik ke langit, ditolak, dan mereka itu dilemparkan kembali ke bumi untuk nanti mendapatkan azab, atau sebelumnya mendapatkan apa? Pertanyaan kubur, kemudian diazab kubur. Itu orang kafir. Nah, itu maksudnya apa? Roh di sini. Pendapat pertama. Pendapat yang lain yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir yaitu Jibril alaihissalam. Maksudnya roh di sini adalah Jibril. Ta'arujul malaikah, malaikat dan Jibril. Kenapa disebutkan Jibril? Padahal Jibril termasuk malaikat, karena Jibril adalah seutama-utama malaikat. Malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Warruh fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di hari yang panjangnya itu 50 tahun, 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun ini juga berbeda pendapat para ulama. Maksudnya apa? 50.000 tahun di sini. Ada yang mengatakan jarak antara ya asfalil ardi ilal arsh. Ada yang mengatakan dari bumi sampai arsy-Nya Allah itu perjalanan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan mereka orang Arab biasa menggunakan patokan itu apa? Unta, wallahu alam, ya. Menggunakan patokan unta. Jadi unta kalau jalan 50.000 tahun itu seperti apa jarak panjangnya? Nah, seperti itu patokannya. Akan tetapi pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, Imam Qatadah dan juga yang lainnya, mereka mengatakan yang dimaksud 50.000 tahun di sini adalah waktu menunggu kelak ketika orang itu atau manusia dibangkitkan sampai nanti diadakan keputusan. Menunggu, ya. Menunggu 50.000 tahun. Ngapain? Berdiri. Dan ini untuk orang kafir, ya. Untuk orang kafir, mereka akan kesulitan ketika hari tersebut. Lil kafirina hari tersebut adalah hari yang berat bagi orang kafir, bukan hari yang enteng bagi mereka. Mereka akan menunggu 50.000 tahun. Sedangkan bagi orang-orang mukmin dikatakan mereka akan menunggu itu seperti menunggunya waktu habis zuhur sampai asar. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fasbir sabron jamila. Maka bersabarlah wahai Rasul dengan sabar yang indah. Sabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabrun la jaza'a fihi wala syakwa, yaitu sabar atau sabar yang tidak ada keluh kesahnya kepada makhluk. Ya. Jadi sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak ada curhatnya, baik curhat beneran maupun curcol kepada apa? Makhluk. Curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Beliau mengatakan ketika dikabarkan demikian dan demikian anaknya, ya, Yusuf dimakan serigala, ya, demikian juga ketika anaknya nggak balik-balik itu, ya, malah mereka tidak mau balik lagi ke untuk nemuin bapaknya. Maka apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Nah, sabrun jamil itu apa? Sabrun jamil ya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yaitu seseorang hanya menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru sabar yang indah, ya.
sabar yang indah. Maka dari itu ya kita latih diri kita untuk tidak mengeluh kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga melalui media sosial atau status. Ya. Status apa? Ya macam-macam. Mungkin status WA atau mungkin apa yang punya Instagram atau misalnya Instagram ada statusnya enggak? Ada ya. Ya pokoknya intinya adalah mengeluh pada selain Allah. Itulah sabrun jamil. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu ba'ida. Itu enggak mungkin, ya. Mereka memandang bahwasanya hari kiamat, azab dan kebangkitan itu enggak mungkin, ba'id, mustahil. Wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya itu adalah dekat, ya, dekat dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya, sesuatu yang datang itu kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap yang datang itu kullu atin fahuwa qarib. Setiap yang datang itu dinamakan dekat, ya. Kenapa? Karena dia mendatangi kok. Dekat itu. Yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari di mana langit itu akan meleleh, ya. Meleleh seperti apa? Seperti tembaga ataupun melelehnya emas ataupun yang lainnya yang bisa meleleh. Jadi kalau misalnya tentang melelehnya sendiri ini para ulama mereka ada sampai 7 perbedaan pendapat. Tapi intinya adalah benda yang meleleh. Kalau kita belum pernah lihat bagaimana tembaga meleleh atau emas meleleh, maka kita lihat apa yang bisa meleleh itu. Itulah seperti itu. Langit akan meleleh seperti itu. Wa takunul jibalu kal'ihin. Dan jibal, gunung-gunung ketika itu akan seperti kapas ringannya, seperti kapas, seolah-olah seperti kapas, beterbangan begitu, ya, beterbangan. Tidak hanya itu, wala yas'alu hamimun hamima. Teman dekat tidak akan bertanya dengan teman dekatnya. Hamim itu, ya, sahabat karib. Orang yang paling pokoknya sobat kental, ya, sobat kental itu tidak akan menanyakan. Padahal apa? Yubassarunahum. Allah tampakkan itu. Nih, ini temanmu. Ditampakkan, tapi nggak akan bertanya. Masing-masing nggak akan menanyakan gimana kabar, gimana keadaanmu, enggak. Kenapa? Karena mereka itu sibuk dengan dirinya sendiri. Yang lebih mengerikan lagi adalah sikap oportunis yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Apa oportunisnya? Oportunis apa, Pak? Mau enaknya sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin min adzabi yaumi idzin bibani. Orang pendosa, orang kafir yang mereka akan masuk neraka berangan-angan, ingin benar, sangat berharap bisa menebus dirinya dari azab Allah pada hari itu dengan siapa? Dengan anaknya. Ya, anak udah korbanin. Yang penting apa? Yang penting saya tidak kena azab kalau diterima. Lihat dengan keadaan mereka di dunia, ya, di dunia. Di dunia ini banyak orang itu berkorban buat apa, Pak? Buat anak, ya. Bapaknya nggak makan nggak apa-apa, yang penting apa? Anaknya makan. Bapaknya nggak ganti baju, yang penting anaknya punya baju baru. Itulah manusia, ya, itulah manusia. Tetapi nanti hari kiamat orang kafir mereka akan kehilangan rasa kebapaan itu, keibuan pun nggak ada. Yang ada adalah oportunisme, yang penting dirinya selamat dulu. Sehingga kalau seandainya anaknya ini laku digunakan sebagai tebusan, akan ditebus. Tidak sampai di situ, wa sahibatihi wa akhi. Demikian juga pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Suami, istri, istri, suami, ya. Kafir, kafir. Mereka yang hari ini orang-orang kafir itu maupun kafirah, mereka itu begitu terlihat mesra, begitu terlihat dekat, nanti itu mereka akan saling mengorbankan. Kalau boleh ini suami saya jadi korban jadi tebusan buat saya biar tidak masuk neraka atau azab.
Kalau boleh istri saya, ini saya korbanin. Wa akhi, demikian juga saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, demikian juga kerabat semuanya, ya. Masuk semuanya untuk membayar dirinya. Dan yang lebih hebat lagi, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kalau perlu seluruh manusia itu dikorbankan untuk keselamatan dirinya. Dia nggak peduli udah. Orang siapa? Orang kafir, ya. Ini kita sudah adzan, Pak ya? Ya, kita adzan dulu ya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kurang lebih 15 menit lagi dan targetnya 7:30 sudah selesai sholat. 7:30 sudah selesai sholat. Biar ayam, Pak. Biar tenang. Kita lanjutkan. Jadi demikianlah sikap oportunis yang akan ditunjukkan oleh orang-orang kafir, di mana dia akan tega mengorbankan siapa yang bisa dia korbankan, ya. Kalau seandainya dia memiliki bumi, memiliki emas seberat bumi ini juga dan bisa digunakan untuk menebus, dia akan tebus semuanya, ya. Emas kok, jangankan emas, anaknya sendiri akan apa? Akan dikorbankan kalau laku, tapi tidak laku. Kalla, tidak. Innaha ladha. Sesungguhnya neraka jahanam itu ladha. Ladha itu nama lain dari neraka jahanam, ya. Nama lain dari neraka jahanam itu ladha. Apa makna dari ladha itu sendiri? Ladha itu artinya sesuatu yang menyala besar, menggelegak, meledak-ledak. Jadi neraka itu seperti itu. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka itu kalau misalnya ada orang kafir masuk itu, waduh, itu gemesnya itu kayak apa? Kayak mau pecah itu, ya. Marah. Kenapa? Karena orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi guyub itu bagus. Rukun itu apa? Bagus. Guyub itu maksudnya ya kerukunan. Akan tetapi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal-hal yang positif, nah itulah yang dituntut. Tapi kalau dalam hal-hal yang negatif, maka ingat bahwasanya orang kafir yang mereka ini begitu guyub nampaknya di dunia ini, mereka itu akan saling apa? Saling melaknat, saling mengorbankan kalau bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang seperti ini untuk menjadi i'tibar atau pelajaran bagi kita. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika akan berlepas diri orang-orang yang diikuti pimpinan, ya, pemimpin akan berlepas diri dari siapa? Para anak buah atau para bawahan yang mengikutinya, ya. Berlepas diri, nggak mau saya disalah-salahkan, ya. Wara'ul azab, mereka semuanya akan masuk dan melihat azab dan akan masuk situ. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah hilang kecintaan satu sama lain. Jadi kecintaan mereka cuma seumur jagung dunia ini. Sudah selesai, ya. Bahkan sebelum selesai dunia, namanya kecintaan atas dasar apa? Kepentingan sesaat. Kalau sudah hilang kepentingan gimana? Hilang juga kecintaan, musuh. Ya, jadi musuh. Kenapa? Sudah tidak ada lagi maslahatnya. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau tadi Al-Baqarah, ya. Allah menyebutkan tentang percakapan mereka. Misalnya Allah mengatakan di dalam surat Saba, ya. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkatalah orang-orang lemah, para bawahan, para pengikut kekafiran, kepada siapa? Para pembesarnya, para pimpinannya, atasannya yang mengajak kepada kekafiran. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian wahai para pembesar, kami ini sudah menjadi orang beriman. Gara-gara kalian sih ngelarang-larang, gara-gara kalian apa? Menghalang-halangi. Dan demikian sunnatullah. Apa kata orang-orang itu? Para pembesar atau para pemimpin itu? Para pemimpin kekafiran itu, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin.
Apakah kami yang menghalang-halangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Kan kalian sudah ngerti, itu benar. Kalian sih ikut saya. Ya. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalian itu orang pendosa juga. Sama udah kita. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Dan mereka menampakkan penyesalannya. Intinya bahwa kita seorang muslim ini taat kita kepada Allah dan Rasulnya Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak ada itu istilahnya, udahlah kamu lakukan, yang penting ntar dosanya saya yang nanggung. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Tidak ada istilah namanya ya pokoknya selalu ikut atas. Ya kalau segitiga itu kan ada segitiga yang tegak lurus gitu kan. Mutlak enggak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kenapa? Nanti tidak akan diterima itu uzurnya. Wong kita sudah tahu kok, diikuti juga. Dan nanti orang-orang yang mereka berada di atas akan seperti ini ngomongnya. Maka dari itu ya, jangan kemudian seseorang itu apa? Dia takut untuk kemudian tidak taat dalam hal-hal yang mungkar. Ya nggak apa-apa, kita ketaatan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, hidup menyembelih saya, hidup dan mati saya untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Allah saja yang kita korbankan nyawa kita ini. Ya, demi Allah saja kita korbankan dan kita jual diri kita ini. Ya. Nazza'atal lisyawa, neraka itu nazza'atal lisyawa, itu bisa mengelupaskan kulit. Kulit apa? Syawa itu kulit kepala. Ya, saking apanya? Saking panasnya. Mengelupaskan kulit. Apakah mematikan? Enggak mati. Orang di neraka itu tidak ada yang mati. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa atau Ali Imran, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka itu di neraka, setiap gosong kulit mereka, kullama nadijat juluduhum, setiap mateng kulit mereka, sudah mateng, kami akan ganti lagi dengan kulit yang baru, dikembalikan dengan kulit. Supaya apa? Supaya mereka merasakan adab tersebut. Ya. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Neraka itu untuk siapa atau bagaimana neraka itu? Ya, ternyata neraka itu bisa manggil-manggil. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu yang demikian dahsyatnya, dia manggil. Ya. Dipanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang adbara, orang yang memalingkan atau orang yang berpaling dari kebenaran, wa tawalla, dan menjauh, ya, enggan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa jama'a fa'aw'a, dan dia kerjaannya di dunia ini jama'a fa'aw'a, dia mengumpulkan harta untuk ditumpuk-tumpuk saja dan tidak ditunaikan haknya. Jadi ini bukan berarti kemudian seseorang itu terlarang menjadi orang kaya, enggak. Tidak terlarang menjadi orang kaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya bagi orang bertakwa. Tidak apa-apa kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Tetapi kesehatan itu bagi orang bertakwa itu lebih bernilai ketimbang kekayaan. Nah, dan ini betul itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah sakit, kekayaan itu apa? Seolah-olah tidak ada harganya. Wa tibun nafsi minan naim, dan ketahuilah bahwasanya nyamannya hati, ketenangan hati itu termasuk nikmat, Syahidnya bahwa tidak mengapa seseorang itu menjadi orang kaya asalkan dia menunaikan hak-haknya, ya.
hak harta, dengan zakat maupun dengan infak maupun sedekah atau yang lain, tidak mengapa. Ya, karena sedekah itu sendiri juga tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Dan sesungguhnya seseorang pun juga sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan rezekinya. Ya, masalahnya kan kita belum tahu rezeki kita tuh seberapa banyak, maka kita berusaha ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untukmu, wala ta'jaz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Wa jama'a fa'au'a. Selesai pembahasan dari bagian pertama surat Al-Ma'arij ayat pertama sampai ayat 18 berisi tentang kengerian hari kiamat. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pada bagian kedua dan bagian ketiga, yang semoga dengan ayat-ayat yang kita baca maupun penjelasan yang kita bacakan menambah iman dan juga amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, kalau nggak ada kita langsung sholat.